Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sunnati wal wafa yang sama-sama kita cintai, kita hormati, kita sayangi dan banggakan. Beliau Habib Ahmad Al-Haddad yang ada di samping kanan saya, beliau akrab disapa dengan A.E.H. dibaca saya dan Habib Aeng kembar. Bajunya coba lihat. Saya dan Habib Aeng kembar. Baju yang saya pakai ini ada tulisannya A di saku sini. Gak apa-apa, saya laki-laki gini-gini gak apa-apa. Ini boleh dibaca A, boleh dibaca aja. Kalau misalnya pengen beliin baju untuk suami, untuk anak, untuk kakak, untuk saudara yang laki-laki bisa dipesan di AE Apparel, itu IG-nya. Boleh dipesan di situ ya. Kalau pengen tahu akun Instagramnya beliau, udah tahu ya akun IG beliau, nanti di follow ya. AEH Official. Kalau punya aku apa? Abah Hamzah Official. Udah di follow? Nanti tak follow. Kalau channel YouTube-nya beliau Ahmad Al-Haddad. Kalau channel YouTube aku itu subscribe semua. Kasihan beliau subscribernya masih sedikit. Habis ini di subscribe ya. Kasihan subscribe-nya masih sedikit. Jauh kalau dibanding sama beliau. Habib, siapa ngomong sombong? Aku emang sombong tapi mengasyikkan. Maksudnya gini, beliau ini Habib muda yang luar biasa, sigel gundulmu. Lalu sigel terus apa bapak no. Nyadar. Apa itu sadar diri, sadar rai, sadar posisi. Gini loh maksudnya. Beliau termasuk dunianya Rasulullah, Habib yang memang luar biasa, multi talenta, suaranya bagus. Ini beliau harus kita viralkan. Setuju? Penerus, generasi penerus generasi penerus bukan, kita kan seumuran. Generasi penerus untuk melantunkan dan menyenandungkan sholawat Nabi. Jadi harus terus ada figur-figur kayak beliau. Mudah-mudahan beliau dikaruniai panjang umur, sehat walafiat, untuk terus istiqomah mengajak kita semua para umat untuk gemar bersolawat, mencintai Rasulullah Muhammad SAW, agar kelak kita benar-benar mendapatkan cintanya Rasulullah dan kelak kita berhak mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Amin Allahumma. Udah nulis bersama seluruh panitia khususnya untuk majelis
Zikir Ilham. Pertama kami dan kita semua mengucapkan selamat milad untuk Majelis Zikir Ilham yang ke-21, Dirgahayu Majelis Zikir Ilham yang ke-21. Mudah-mudahan ke depan makin jaya, makin sukses, makin manfaat untuk umat, makin barokah untuk semua, membawa seluruh pengurusnya, jamaahnya menuju keselamatan, kemuliaan dan kebahagiaan fitri wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Dan harapan saya, meskipun nanti misalnya Bunda Nuri sudah tidak ada di dunia ini, bukan cepat atau lambat, pasti bukan cuma Bunda Nuris, Abah Ansel juga pasti akan mati. Cuma kelihatannya lebih dulu dia. Walaupun nanti misalnya Bunda Nuris sudah purna tugas di Hongkong, ini kan nggak mungkin selamanya beliau berada di Hongkong. Mudah-mudahan kelak generasi-generasi penerus dari beliau masih tetap bisa melanjutkan apa yang sudah diperjuangkan selama ini. Artinya Majelis Zikir Ilham tetap eksis, tetap istiqomah mengadakan sholawatan dan pengajian-pengajian ala ahli sunnah wal jamaah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dari banyak majelis yang ada di Hongkong, saya perhatikan Majelis Zikir Ilham ini luar biasa, bisa menjadi fasilitas dari para ulama, para ustadz, para gus, para kiai yang haluannya ahlus sunnah wal jamaah. Terus pertahankan itu Bunda Nuris, tidak usah aneh-aneh, tidak usah aneh-aneh. Kalau sampai ngundang yang aneh-aneh, yang di luar ahlus sunnah wal jamaah, Anwar Zahid menyatakan goodbye. Tapi alhamdulillah sejauh ini Bunda Nuris bersama Majelis Zikir Ilham keren. Tepuk tangan untuk Majelis Zikir Ilham. Keren. Bukan cuma saya yang ngancam, Habib Syekh juga ngancam. Pokoknya kalau aneh-aneh nggak usah ngundang Habib Syekh lagi ke Hongkong. Kalau saya lihat Majelis Zikir Ilham aneh-aneh, saya langsung sowan ke Habib Syekh, saya langsung ngatur, nggak usah rawuh lagi ke Hongkong. Tapi alhamdulillah beliau keren, beliau tetap istiqomah. Kita doakan Bunda Nuris dan Bapak umur sehat walafiat. Nah, jamaah sekalian, kita sebentar lagi, ini tolong perhatikan ya, saya sebentar saja. Jangan sampai gara-gara di kepalamu itu ada kerlip-kerlipnya, terus dasmu jadi kopior. Saya takut. Soalnya kan ada yang beberapa waktu lalu ada yang viral. Dasku memendasmu, dasku Nah, terus setelah itu viral lagi. Dasmu etik. Dasmu etik. Makanya ini luar biasa ini. Jadi subhanallah, saya kemarin itu nggak tahu dititipi barang sama Bunda Nuris. Itu yang bawa saya gitu Bang. Saya yang bawa, padahal yang jualan dia. Terus keuntungannya juga di dia, tapi yang bawa saya. Jadi saya ini bukan penceramah tapi kurir membawa baju. Tidak apa-apa, mudah-mudahan ini menjadi lambang bahwa otak kita bersinar, nanti tembus kita bersinar. Terlebih dilantunkan sholawat ala Rasulullah Muhammad SAW telah di alam kubur yang gelap gulita,
Semua yang hadir di majelis ini akan mendapatkan cahaya terang benderang. Sesuai dengan namanya yang ceramah Anwar, itu artinya beberapa cahaya. Kalau dia kan cuma nur istiqomah, nur itu satu cahaya. Kalau Anwarun banyak cahaya. Jika jelas lebih padam aku daripada Allah. Saya sebentar saja ngaji persiapan Ramadan, oke? Ramadan adalah madrasah, tempat kita mendapatkan pelajaran-pelajaran yang sangat mahal dan berharga. Ramadan itu bulan daurah, bulan tarbiyah sekaligus bulan riyadhah. Kalau saya ngomong daurah, tarbiyah, riyadhah, paham nama boten? Pantes. Ya pantes, nek paham sampean dunia ini. Ramadan itu bulan pendidikan sekaligus pelatihan. Kita dididik, kita dilatih agar dalam menjalani kehidupan ini menjadi hamba-hamba yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW, sesuai dengan apa yang telah difitrahkan Allah kepada kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan sampai kita terlena karena kesibukan dunia. Jangan sampai kita tergiur dengan kenikmatan dunia sampai kita melupakan kenikmatan dan kebahagiaan sejati, hakiki dan abadi di akhirat nanti, yakni kebahagiaan di surga Allah. Maka bulan Ramadan besok ini melatih kita. Jamaah sekalian, setidaknya Ramadan itu mempunyai 3 keagungan. Kalau sekarang tanganmu mau begini, mau begini, mau begini, bebas. Kalau kemarin kan agak rawan, agak sensitif. Sekarang sampean mau gini, mau gini, mau gini, mau kalau kayak gini, ini mau gini sakarepmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Dah ya, setidaknya ada 3 keagungan Ramadan. Yang pertama, Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah sebagai bulan pertama kali Al-Quran diturunkan. Yang kedua, Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah untuk mewajibkan ibadah khusus kepada orang-orang mukmin yang itu tidak diwajibkan di bulan-bulan yang lain. Yang ketiga, Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah untuk melipat gandakan pahala, untuk mencurahkan rahmat maghfirah, barokah sebanyak-banyaknya yang itu tidak diberikan Allah di bulan-bulan yang lain. Bahkan di bulan Ramadan itu ada 1 malam yang nilainya khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dihitung 1000 bulan itu 83 tahun lebih 4 bulan. Jadi lebih dari umur manusia sekarang rata-rata. Dan malam itu disebut Lailatul Qadar, artinya malam keagungan. Dan 3 ini saja yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan selesai dalam 15 menit. Pertama, Ramadan itu bulan yang dipilih oleh Allah sebagai bulan di mana Al-Quran pertama kali diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran
Bulan Ramadan itu bulan di mana Al-Quran diturunkan. Tujuannya apa? Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu bulan di mana Al-Quran diturunkan. Fungsi utama ada 3. Pertama, hudan linnas, sebagai petunjuk global bagi manusia. Kedua, wa bayyinatin minal huda, menjelaskan petunjuk tadi, berarti penjelasan detail tentang petunjuk. Yang ketiga, wal furqan, pembeda antara yang benar dengan yang salah, yang baik dengan yang buruk, yang hak dengan yang batil. Jadi fungsi utama Al-Quran itu 3. Halo? Petunjuk, penjelas, pembeda. Diingat-ingat, nanti yang bisa jawab dapat hadiah sarung cap plus nanti ada jilbab dari air. Fungsi utama Al-Quran sesuai dengan ayat tadi ada 3: petunjuk, penjelas, pembeda. Ingat-ingat, Al-Quran adalah landasan ideologis, Al-Quran adalah landasan konstitusional, Al-Quran adalah landasan operasional. Landasan ideologis, landasan konstitusional, dan landasan operasional. Giring-giring, ibarat kehidupan kita, Al-Quran itu SOP, standar operasional prosedural. Understand? Biarpun umpian, tapi harus banyak wawasan, gitu loh. Maaf, pekerjaan boleh umpian. Alah pahlawan itu bisa itu cahaya gitu kayaknya. Ini lumayan viral ini. Ya wes, iya, pahlawan kesiangan. Tapi harus luas dalam hal ilmu pengetahuan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Al-Quran tadi sumber kehidupan, sumber keimanan. Tadi ayatnya, bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, kehidupan. Udah pernah saya sampaikan, saking mulianya Al-Quran, apapun yang berkaitan dengan Al-Quran pasti menjadi mulia. Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha mulia. Ayo semuanya ikut mulia. Yang ikut mulia tak doakan lancar rezekinya, banyak duitnya, gampang usahanya, gampang urusannya, gampang boleh utangan. Amin. Ayo. Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha, disampaikan kepada Nabi Muhammad, Nabi yang paling melalui perantara utusan namanya malaikat Jibril, sehingga malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling diturunkannya di bulan suci Ramadan. Maka dari 12 bulan, Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Pada satu malam yang disebut Lailatul Qadar. Maka dari semua malam di dunia ini, Lailatul Qadar adalah malam yang paling mulia. Sehingga siapapun yang mau mempelajari Al-Quran pasti akan menjadi orang yang mulia. Siapapun yang mau mengajar dan belajar Al-Quran pasti akan menjadi orang yang mulia. Tempat dimanapun di muka bumi ini yang digunakan untuk mempelajari Al-Quran pasti akan menjadi tempat yang mulia. Majelis apapun kalau dibacakan Al-Quran pasti akan menjadi majelis yang mulia.
saking hebatnya Quran. Sudah sering sampaikan. Orang kalau nggak percaya bahwa Quran itu mukjizat kebangetan, yang sebanyak itu 30 juz 114 surah bisa dihafal di luar kepala tanpa terlewatkan satu huruf pun. Rasa-rasanya nggak ada kitab atau buku setebal Al-Quran ukurannya yang bisa dihafal utuh tanpa kelewatan satu huruf pun. Rasa-rasanya nggak ada. Bahkan orang yang tunanetra nggak bisa melihat itu aja bisa hafal Quran. Padahal maaf, matanya nggak bisa melihat. Beda dengan mata lorong tapi gak ketok, itu matamu. Ya Allah, anak kecil aja kadang-kadang, anak kecil, anak umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun bisa hafal Quran. Ini kalau nggak ada campur tangan Allah, rasa-rasanya nggak mungkin. Itu anak umur 7 tahun, 8 tahun, apalagi anak-anak umur 45, 46. Nah, itu kan ya anak loh. Allahumma sholli ala Muhammad. Al-Quran juga sumber keimanan. Teman sekalian, tolong perhatikan. Orang itu kalau imannya kuat, hidupnya pasti hebat. Apapun kalau landasannya iman, hasilnya pasti aman dan nyaman. Ayo di Saudi, kok sing iso jawab itu hadiah sarung-sarung. Orang itu kalau imannya kuat, hidupnya pasti nyautong. Ini ayu pokok. Ayo hebat. Orang itu kalau imannya kuat, hidupnya pasti selamat dunia. Oke. Nah, apapun kalau landasannya iman, hasilnya pasti aman dan nyaman. Eleng-eleng itu ngarep dhewe ra. Iki jenenge kuping. Gak kupingnya mekrok tapi kopok. Baleni. Orang itu kalau imannya kuat, hidupnya pasti hebat. Selamat mulia bahagia dunia. Ngono lho kok gawe status. Apapun kalau landasannya iman, hasilnya pasti aman dan nyaman. Gak percaya? Iman itu bikin aman. Ya, orang yang selamat dunia akhirat, yang hidupnya aman itu ya orang-orang yang beriman. Iman itu berarti berharap hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah. Orang yang bergantung hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, pasti aman, pasti nyaman, karena Allah Maha segalanya. Allah Maha Kaya, Allah Maha Sempurna. Saya sudah sering sampaikan, iyyaka na'budu wa iyyaka. Jadi berharap hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah. Berharap kepada selain manusia, siap-siap kecewa. Siap-siap kecewa. Berharap kepada selain Allah, hasilnya zong. Ya, termasuk berharap kepada manusia, siap-siap kecewa. Berharap kepada manusia, uang itu koncok plek, wis diapiin bolak-balik, itu kadang-kadang balesnya elek. Wonten apa mboten? Wonten apa? Aku ngerti, wongnya nggih jilbab putih kae. Diapiin balak-balik, udah kita kurang baik apa sama dia, tapi ternyata dia balesnya ke kita jelek. Ada apa enggak? Orangnya datang pakai bandu kan? Bandunya ada fotonya Habib Ae kan? Orangnya, dicopot langsung. Maka berharap kepada manusia itu seringkali bertepuk sebelah, air susu dibalas dengan air, ditulung malah
dikei yatim rokok, kau yang mulai, kau yang berjanji, kau yang nasib, ya nasib. Kau yang mulai, kau yang berjanji. Itu kalau berharap kepada manusia. Atasan yang dihormati kadang mendolimi, mengeksploitasi. Bawahan dan anak buah yang disayangi kadang mengkhianati kok. Punya teman bolak-balik diutangi, ujung-ujungnya malah menyakiti hati. Ada apa enggak? Nek utang duwe, bosone kari-kari, ngomongnya api, perkara butuh duit, bareng wae ditagih delik. Diparani malah mendelik, matane klirak-klirik, malah kerek, ngomong kaya ngirik. Wonten apa mboten? Wong itu kok. Kak, ngene iki klambi putih bukan saya. Itu kalau berharap kepada manusia, seringkali hasilnya kecewa. Halo? Udah. Iya seto. Belum sayang, bentar. Ini dulu. Iman itu berharap hanya kepada Allah. Termasuk itu pokoknya kabeh imane harus kuat. Udah yang kedua sekarang biar nggak lama-lama. Sebentar sayang, bentar. Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah untuk mewajibkan ibadah khusus yang itu tidak diwajibkan di bulan-bulan yang lain. Namanya ibadah syiyam, ibadah shaum, ibadah puasa. Nah, puasa itu memberikan banyak pelajaran kepada kita, melatih kita agar benar-benar menjadi orang yang baik. Ya, pertama, betul seperti lambenya dia. Puasa melatih kesabaran. Selapar apapun, sehaus apapun, secapek apapun harus ditahan. Bahasa Inggrisnya lempet. Walaupun lapar melilit perut, walaupun haus mencekik leher, ada makanan, ada minuman, punya sendiri, lezat, nikmat, seger, tetap harus ditahan sampai maghrib datang. Ini berarti kan kita dilatih untuk bersabar. Mbak-mbak, ibu-ibu, adik-adik, seluruh jamaah yang cantik-cantik tapi lambenya lecek. Kita sekarang hidup di zaman yang memang menuntut untuk kita hadapi dengan sabar. Maaf ya, hidup di zaman seperti ini kalau nggak sabar bisa dipastikan gagal. Oke, saya mulai. Kita hidup di zaman yang memang menuntut harus kita hadapi dengan kesabaran, harus kita jalani dengan kesabaran. Hidup di zaman seperti ini kalau nggak punya modal sabar pasti gagal. Kita hidup di zaman yang orang bilang zaman yang penuh dengan persaingan. Persaingan hidup sangat ketat, persaingan sangat tajam. Orang jadi apapun, profesi apapun hidup di zaman seperti ini kalau nggak mampu bersaing pasti gagal. Maaf, jadi pedagang nggak mampu bersaing gulung tikar. Jadi petani nggak mampu bersaing gagal panen. Betul. Jadi kumyang nggak mampu bersaing dibuat majikan. Betul. Loh iya. Sorry ya. Jadi berceramah aja kalau nggak mampu bersaing. Siapa ngomong tak payu?
apalagi sorry di saat yang baru-baru ada bermunculan terus bisa bertahan sampai hari ini dipikir gampang memang. Mulai zaman kulhuaile waktu itu saya masih kayak orang cacingan, masih jemburis dan bisa bertahan sampai sekarang. Dipikir ini nggak berat apa? Di tengah persaingan yang luar biasa. Coba sampai ada ustadz yang datang ke Hongkong, ngajinya itu mau di tangan-tangan ngaji di bawah jembatan. Aku disuruh gitu, sorry ya. Karena Hongkong nggak pakai. Alhamdulillah, alhamdulillah, kesetiaanmu membuat aku takut sayang sama kamu. Ya Allah ya dari hidup di zaman sekarang ini kalau nggak mampu bersaing, bener selesai. Bener jadi apapun harus mampu bersaing. Artinya gini, Kiai Habib itu harus mampu bersaing sama artis-artis itu. Gak boleh karena saingan sama artis. Kalau artis punya penggemar, Habib Kiai juga harus punya penggemar. Betul. Dan kalau artis fansnya banyak, Habib, Ustadz, terus Kiai juga harus punya fans. Gak boleh kalah sama mereka. Dangdutan jangan sampai menang lawan sholawatan. Masa sholawatan dangdutan. Nah, makanya sekarang dimodifikasi, diinovasi. Ada kayak tadi yang sudah sempat disenandungkan oleh beliau tadi. Kayaknya lebih semangat Hamzahnya deh. Bareng 1, 2, 3. Banter. Kalau dikompakan sama saya ya. Tapi sama dia kok gak betul semangat ya. Ini beliau ini suaranya melengking tinggi. Jadi jamaahnya itu gak tekan-tekan dulu sih buri ini sampai nyamuk. Sampai ndasnya harus coplok. Gak kuat ya. Ketinggian ya nadanya dia. Emang beliau suaranya powernya luar biasa, tinggi banget. Aku tak perhatikan itu. Ya Allah, mbak-mbak sampai sholawatnya Habib sampai akhirnya langsung ngendek. Tahu aku, kira aku tahu. Zaman megap. Nanti habis ini mungkin nadanya agak rendah Habib. Mungkin nadanya agak rendah. Gini ya. Dalam soal kesabaran manusia ini istimewa. Makanya orang yang bisa benar-benar sabar dilatih melalui puasa nanti akan mendapatkan derajat setinggi-tingginya di sisi Allah. Sampai pada tingkatan la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa ini kan yang disediakan surga untuknya. U'iddat lil muttaqin. Orang-orang yang bertakwa yang kelak di akhirat akan disambut dengan gegap gempita bagaikan sang juara digiring menuju ke surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa digiring menuju surga berbondong-bondong, rombongan. Sampai rencananya derek rombongan di sini. Ikut rombongannya siapa? Saya juga gandul. Habib juga gandul. Gandul datuk-datuknya beliau sampai nanti ikut rombongan besar yang dipimpin Rasulullah Muhammad SAW. Ana syahibul liwa'il hamdi wala fakhr. Akulah pemilik liwa'ul hamd Kanjeng Nabi.
Wa Adam fauqi Nabi Adam di belakangnya Rasulullah. Nabi dan Rasul yang lain di belakangnya Rasulullah. Termasuk ini cucunya aja di belakang. Tapi tetap berada di dalam rombongan besar itu. Pemimpin terbesarnya adalah Nabi Muhammad SAW. Itu nanti. Nah, syaratnya harus jadi orang yang bertakwa. Kita dididik melalui puasa, dan puasa itu melatih kesabaran. Coba, dalam soal kesabaran, manusia ini istimewa. Tolong perhatikan. Allah menciptakan makhluk namanya malaikat. Malaikat ini dikasih akal tapi nggak dikasih nafsu. Allah menciptakan makhluk namanya binatang, dikasih nafsu tapi nggak dikasih akal. Nah, manusia ini dikasih dua-duanya, ya dikasih akal, ya dikasih nafsu, ya punya nafsu, ya punya akal. Coba ini kita perhatikan, 3 saja ini pengobalannya biar nggak terlalu banyak. Pertama, Allah menciptakan makhluk namanya malaikat. Malaikat itu dikasih akal tapi nggak dikasih nafsu. Jika malaikat nggak pernah nakal. Kalau malaikat baik, wajar. Kalau malaikat nggak pernah berbuat maksiat, pantas. Karena nggak ada nafsunya. Malaikat itu meskipun melihat makanan senikmat apapun, selezat apapun, nggak ngiler. Malaikat itu meskipun melihat cewek wayu, kemerusu, cantik, menarik, keboy 10 hari, aduh hai ikut ya pun bahal menal sama kebenaran mantap ini kata-kata ngobrol gak ser-ser sama sekali, gak sengkring-sengkring. Lihat perempuan cantik kok sengkring-sengkring, itu malaikat yang di kepala ada tumbuh-tumbuhnya. Malaikatnya bercabang ini. Bajunya mirip baju saya. Nah, sekarang malaikatnya lagi lihat saya. Itu kalau melihat perempuan cantik sempring-sempring. Tapi kalau malaikat beneran, lihat bokong semok, sama sekali nggak sempring-sempring. Paling malaikatnya cuma batin. Masya Allah. Wadah untuk sama malaikat. Usapiro, gitu. Karena malaikat gak punya nafsu, itu loh. Sehingga malaikat gak pernah melakukan pelanggaran. Malaikat itu hidupnya disetting untuk patuh taat kepada apapun yang diperintahkan Allah kepada mereka. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sehingga gak ada malaikat yang nakal. Karena malaikat gak pernah salah, malaikat gak dikasih nafsu. Ayo, pernah ketemu malaikat Israel karaokean? Ya mungkin sampai tempat disuruh nganter sama majikan yang boleh naik klub, terus itu ketemu sama malaikat mungkar nakir. Ajok. Terus keluar sambil beliau, nggak ada. Karena malaikat gak punya nafsu, sehingga malaikat gak pernah salah, malaikat gak pernah berbuat dosa. Malaikat Jibril gak mungkin korupsi ayat. Misalnya disuruh Allah, Jibril ini ayat sampaikan kepada Nabi. Begitu diterima, waduh ayatnya bagus banget deh, udah nggak usah sampaikan, gak ada. Malaikat Mikail gak mungkin salah wesel dalam bagi rezeki, gak mungkin salah alamat. Kalau memang jatah rezekinya Anwar Zaid, gak mungkin sampai ke Habib Ain. Kalau memang rezeki itu bukan jatahnya Habib Ain, tetap larinya ke Anwar Zaid. Gak mungkin malaikat Israel salah mencabut nyawa. Misalnya ya, belum waktunya mati, gara-gara malaikat Israel berdekat dicabut duluan. Gak mungkin. Kalau Anwar Zaid belum saatnya mati, gak mungkin dicabut nyawanya sama malaikat Israel. Kalau Habib Ain, wayai, ya gak mungkin bisa menghindar. Itu loh. Gak mungkin salah malaikat karena malaikat gak punya nafsu. Sehingga malaikat itu selalu baik. Pantes, gak ada nafsunya. Gak ada malaikat nyuri. Nah kemudian binatang, mana binatangnya tadi?
Nah, ya itu kan. Tuh. Binatang itu dikasih nafsu tapi nggak dikasih akal, sehingga binatang itu ya hidupnya semaunya, orang nggak ada akalnya, nggak punya malu binatang itu. Sapi, jaran itu keliling kampung, nggak katokan ya biasa. Sapi wedok nggak nganggo BH biasa. Nggak dulu pamer-pamer. Ya karena dia nggak punya akal. Karena tahu loh apa pedet nganggo BH. Ya Allah, kalau pedet wedok mau aku orang nganggo katok ben mekan, pokoknya dia nggak ada akalnya, sehingga hidupnya binatang itu nggak ada undang-undang, senakal apapun nggak dosa. Ada kambing, gagak, lanang, pinggir dalan kayak wakewok, puyuh langsung turun. Dan orang cewek, ya orang mopo nggak ada aturannya, karena dia nggak ada akal. Tapi sekarang banyak yang niru. Akeh bocah lanang-lanang ini puyuh pinggir dalan juga cewek. Cewek enak obat, langsung obat apit. Kadang-kadang sebenarnya dituntun-tuntun cagak listrik. Makanya sekarang banyak cagak listrik yang tayang. Karena dituntuni sama anak-anak. Binatang itu nggak pun sama mau tahu. Sorry ya. Binatang itu nggak punya akal, adanya hanya nafsu, sehingga nggak ada aturan. Rumahnya kok? Wedhus lanang, wedhus lanang. Wedhus lanang, ngelihat ada wedhus wedok, dari kejauhan. Ya wedhus wedok ini buntutnya kok nggak ngelakuin tokeng, langsung lari. Dikejar sama wedhus lanang, naik celingkrik, gak dosa, gak ada aturan. Nah, sekarang kalau ada orang laki-laki sama perempuan terus muawur morot celingkrik, berarti podo karo wedhus wedok benar-benar. Duli negro. Iku ana mantane ngono kae lho mantan. Gayane saiki jilbaban. Maaf. Itu di dunia binatang. Pesan apa kok? Kene bintang berkeliling. Senakal apapun nggak dosa. Soalnya nggak ada akal. Dah ngomong wes. Ya saya habis ini. Nah, manusia diberi akal, diberi nafsu. Maka kalau akal manusia bisa mengatur dan mengendalikan nafsunya, manusia bisa lebih hebat daripada malaikat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemana Pak? Malaikat ini gara-gara dasi ono kerlip-kerlip oplak kabeh. Dengerin dong sayang. Aku tuh tak bela-belain datang ke sini tuh demi kamu. Katanya udah kangen sama aku. Dengerin dong. Kalau malaikat baik lumrah, pantesan wajar, karena memang malaikat itu nggak ada nafsunya, nggak ada tantangannya, nggak ada yang goda, nggak ada yang ganggu. Dia adanya cuma akal. Ya pantas dong kalau malaikat itu selalu baik, selalu taat, selalu patuh. Lah manusia dikasih nafsu. Lah kok bisa mengendalikan akal dan nafsu manusia itu? Bukan hanya setiap saat, selalu bertahan. Setiap waktu selalu bertempur dengan dahsyat. Yang kaget kemungkinannya 3. Kemungkinan pertama ngelamun, kemungkinan kedua ngantuk, kemungkinan ketiga terpesona memandang saya.
I love you semuanya. Akal dan nafsu manusia ini setiap saat dia bertempur dengan dahsyat. Mana yang menang? Maka kalau manusia mampu mengendalikan nafsunya dengan diatur oleh akalnya, akal bisa mengatur, mengendalikan nafsu, manusia itu lebih hebat daripada malaikat. Pantas? Pantas ya? Soalnya malaikat itu gak ada nafsunya. Lah manusia yang diberi nafsu kok bisa mengendalikan? Sehingga malaikat itu takluk, malaikat itu tunduk. Besok di akhirat sama-sama masuk surga. Sampean nek sidono swarga, derajat sampean jauh lebih tinggi daripada malaikat. Malaikat itu takluk sama manusia, sehingga malaikat siap menjadi pelayan manusia. Sampean ning swarga gaya sampean. Malaikat itu kumyane sampean. Jadi sampean butuh apa-apa tinggal manggil malaikat, kakak malaikat pegel ikan. Kakak malaikat kerok ikan. Kakak malaikat malaikat aku pengen foto abahan zakat. Kakak aku pengen duren kan. Jadi malaikat itu nanti dari kumyane sampean ning swarga. Malaikat itu jadi pembantune sampean. Malaikat patuh dan tunduk, malaikat mengakui, oh manusia itu hebat, dikasih nafsu aja bisa jadi baik. Misalnya aku jadi manusia, belum tentu aku bisa sehebat dia. Oh no. Sehingga sekali lagi saya ulang, kalau akal manusia bisa menguasai nafsunya, bisa mengatur dan mengendalikan nafsunya, manusia lebih hebat daripada malaikat. Sebaliknya, kalau nafsu yang justru mengalahkan akalnya, manusia bisa lebih bejat daripada binatang. Nah, ini hebatnya manusia. Itu orangnya contohnya. Setan perempuan. Akal manusia dimodifikasi dengan keindahan nafsunya. Bukan berarti nafsu itu jelek. Bukan berarti nafsu itu jelek. Nafsu ini untuk memperindah akal, memodifikasi akal. Sehingga ya, sama tak kasih tahu. Halo. Minta diberitahu apa minta diberitai? Makanya tolong ini ya, malaikat meskipun bagus hidupnya monoton. Kehidupan malaikat itu nggak indah karena dia nggak ada nafsu. Kalau kehidupan manusia adanya nafsu menjadikan hidup manusia indah. Andai kan manusia nggak ada nafsunya, hakim nggak mungkin datang ke sini. Hidup bisa. Nanti untuk wong lanang, untuk wong itu biasa. Gak asik urip itu gak asik. Yo gak pengen mangan, gak pengen, gak asik lah. Kehidupan manusia itu anyep, monoton. Anggite sama malaikatnya pinter, gak belas. Kok jadi aku perlu jenepret kalau itu sekarang. Yo sih. Rumah sana banyak itu goyang wes. Gini loh maksudku gini sayang. Tak bilang nggak pintar itu gini. Malaikat itu yang ditugasi ruko itu mulai diciptakan Allah sampai akhir zaman. Kerjanya cuma ruko, suruh sujud nggak bisa. Malaikat kok boyok. Malaikat keboyokan. Itu masalahnya bojone nek bareng gak iki bojomu iki boyokan. Malaikat keboyokan. Ya Allah ya Karim. Dah saya. Iya, aku ngerti aku. Sampai direwangi lho. Paling aneh sama aku. Aneh tapi yang masih keren. Sahabat Anja, tepuk tangan untuk sahabat Anja. Keren. Sahabat Yose. Itu sing sahabat Anja sing anak buahku lo ngalah. Nuruti sahabat yang jamaah sing kontrol-kontrol ini. Sing otak error ini. Kok tak prioritasno. Pokoknya ini anggere orang diteplok orang menang itu. Wes,
Ini nanti jam 1 harus sudah selesai. Iya, kalau harus 15 menit ngopo. Ya wes, sampean mau sampeyan ae aku ngaji rasa suwe-suwe. Sampeyan pengen diantemi jamaah tak pirang-pirang. Sik dirampungno ya Allah ya Karim. Duh, cak elek. Apa ya? Insyaallah. Pokoknya jamaah yang terjahit yang ngomongnya paling tidak karo-karuan. Rawut, tapi insyaallah kalau punya suatu disitu. Wong elek rumong elek. Wong elek rumong elek. Wong elek rumong elek. Ya, bajingan rumong bajingan. Wes to, wong kentir ngakoni kentir. Kuwi luwih apik timbangane wong apik rumong apik. Wong apik rumong wong iki ra teko ora ono kene. Timbang wong apik rumong mulya, mendingan koyo ngene-ngene iki lho. Bun, aku ki wong belakangan, Bun. Jenenge tuku tiket Masya Allah. Kanggo katon cekak iso dirut. Kene iki yo Mas, bismillah. Tapi kan atine apik, nyatane pengen ngaji. Loh, sadar nek aku ki pathak warung jibrat gak karo-karoan. Aku pengen dadi apik. Itu jauh lebih baik kok timbangane wong sing alah ketok ero wapet tapi atine bosok ngono. Oh. Tapi alah kasa keplok. Biasane ra tau jilbaban ngono kok. Jilbaban pengajian kok. Ayo pikiran nang guru kan. Orang duwe putih ora duwe. Kudune sitok tok kuwi pengajian. Nonggurin kae lho, nonggurin kae. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi jangan mudah-mudahan kuat hatinya, Beb. Mudah-mudahan jangan kuat hatinya. Ini Beb ini baru pertama. Ini Masya Allah, itu pokoknya luak-luak tok. Astagfirullahaladzim. Saya ini kalau misalnya nggak kuat mental, Beb udah nggak mungkin tuh ngomong lagi. Kalau misalnya saya nggak kuat mental, nenek ketemu label-label aja ini. Masya Allah. Manusia ini indah. Ya ini termasuk indahnya manusia. Malaikat itu kalau baca Quran sak lagu ini wis ngene iku kok. Tapi kalau manusia kan enggak. Macam-macam indah. Malaikat suruh selawatan, ya satu lagu, satu model itu kok. Dia enggak bisa indah. Kenapa? Ya karena dia enggak ada nafsu. Malaikat itu kalau baca Allahu Akbar, 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 nggak bisa indah. Malaikat itu monoton. Baca Fatihah ya gitu kan. Tapi kalau kita manusia, wah indah. Wong azan aja mulai dari Madura. Yang dari timur Madura. Lagunya beda-beda. Azan, ya lagunya beda-beda. Kalau Arab kan adanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau Madura Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi rasa kadang gue kayak Allahu Akbar tak iya rasa. Makanya sholawatan bisa indah. Sholawatan bisa indah sampai anak lontong tahu. Tapi enggak usah digawe aneh-aneh. Tung. Apa sabar ngono tak apa lagi. Kaping. Bukan mana sunan digawe wis Sunan. Irang elek lu gopo. Ngisi-ngisi ini. Aku tahu gak usah aneh-aneh, katanya yo mangga viral. Ngono lho. Pemane gue lagi
Pakai ketemu konangan Habib saya, wah nesu-nesu gitu ya. Tak kecuti kok. Aku yang ngono gak ngurus sikap ya. Karena saya khawatir awalnya syairnya yang diketulis. Awalnya nanti oleh juga. Wong aku kemarin udah nemuin anak satu anak. Di Malang juga, di Pekalongan ya. Di Malang itu joget anak-anak ini. Yang di Pekalongan itu kemarin, ayo kamu mau apa? Sholawatan enggak? Jalan sholatu wah. Sholatu wah. Hah? Kocok rombongan gingseng. Ayo coba, ini kalau dibiarkan kan suwe-suwe kok bisa digudulanan sebetulnya. Sholatu wah. Jadi nggak ngerti. Soalnya kalau lagu itu kan biasanya sambil ditabui. Sholatullah, sholatullah. Nah, itu maksudnya jadi sholatullah, sholatullah. Itu yang di dolanan tuh supaya kayak ada marhaban, sedang ngobati nur aini. Jangan katanya, guna Husaini. Sambil komat kami mulut marhaban kamu salam. Ngawur. Udah deh. Ini tadi udah ada kok. Hah? Aku nih biar mereka itu nggak seperti itu yang kakek pola itu loh. Nah ini subhanallah. Sampean dikasih akal, sampean dikasih nafsu. Ini nafsu sampean yang ngajak sana Victoria Park, ngajak ke mall, ngajak kemana. Tapi akal sampean subhanallah mampu mengendalikan nafsu sampean sehingga sampean tetap pandai budal ngaji, ikut sholawatan, mau bersedekah. Lebih ini mendekati bulan Ramadan. Oke? Saya doakan mudah-mudahan sehat walafiat, punya kekuatan lahir batin, sehingga mampu menjalani Ramadan meskipun di negeri beton ini dengan maksimal. Yang gak undur puasa, puasa, 11 bulan di luar Ramadan sampai harus belakraan gak karuan kaya ngono. Mosok bulan Ramadan terus sekumat ae. Taruhlah 11 bulan di luar Ramadan kemarin, terus bola gak karu-karuan kita sedekah. Niat untuk nolak dan dia nolak balak ya untuk membersihkan kotoran-kotoran di hati kita, untuk mensucikan sifat-sifat mazmumah, akhlak-akhlak tercela yang ada pada hari kita, sehingga nanti kita memasuki Ramadan benar-benar mulia yang bernama bulan suci Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Kita bersolawat ya, sambil siapkan infak terbaik. Kudu ngirem kok mentomo duit koin untuk siapno itu duit untuk kerokan no koin sen $5 lebono neng apa Ramadan kok dipadakno karo bulan-bulan kemarin. Ini untuk persiapan Ramadan. Habis ini nanti sholawatan, terus mungkin nanti ada bagi-bagi sarung, sama ada jilbab dari air juga. Sama jalur jilbab. Nggak apa-apa, nanti persiapan. Nanti komunikasinya sama Habib ya. Kalau aku sama kamu aku udah nggak kuat punya. Allah masih oh sekarang udah Cina ya. Udah Cina ya wes. Allah masih ada Muhammad. Baik dipersiapkan infak terbaiknya. Oke. Habis ini kita sholawatan lagi, terus kita ngaji lagi. Terus nanti kita mau hajabah, kita berdoa, mempersiapkan diri memasuki Ramadan. Ini selesainya jam berapa Bunda nulis? Jam 2. Oke, kita mau kok Habib sholawatan Habib. Allahumma sholli ala Muhammad.